desa yang telah membantu kami dalam mempublikasikan dan menginformasikan acara ini kepada masyarakat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama meskipun melalui daring dalam acara webinar literasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya membacakan susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan pembukaan, materi, tanya jawab, penambahan beberapa pengumuman dan informasi. Bapak Ibu, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, kita awali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Sofiyadin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa akan kami pimpin secara agama Islam, kepada yang berkeyakinan lain mohon untuk menyesuaikan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara webinar menulis cerpen. Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, bukalah pikiran kami, luruskan niat kami, dan berikanlah kepada kami keteguhan serta semangat untuk melaksanakan kegiatan ini demi kesejahteraan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Kepada yang terhormat Bapak Eko Susanto SD MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siap, biar semangat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak Ibu. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Heru selaku narasumber kita yang luar biasa, yang sudah berpengalaman dalam meniti karir menjadi seorang penulis. Kemudian Pak Kabid, Pak Maman, selaku Kabid Perpustakaan, dan seluruh teman-teman tim dari perpustakaan, serta Bapak Ibu seluruh peserta dari cabang dinas provinsi wilayah Kabupaten Kota Blitar, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili,
seluruh kepala sekolah, kepala desa, yang mungkin juga banyak yang diwakilkan, kemudian saudara ketua pengurus daerah, Pak Dedik tadi ya, kelihatan hadir, ketua GPMP Kabupaten Blitar, dan seluruh hadirin yang berbahagia peserta webinar literasi dengan tema cerita pendek. Pertama tentu marilah kita semua memanjatkan puji syukur atas segala anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, bisa mengikuti acara webinar literasi menulis cerpen pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam syafaatnya, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang luar biasa, yang semangat tadi ketika saya sampaikan semangat pagi itu langsung merespon dengan penuh semangat ini Pak Heru kelihatannya. Jadi memang awal memang harus semangat sehingga kita bisa menyerap seluruh apa yang menjadi materi dan memberikan manfaat kepada satu diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Tentu pertama dan perlu kami sampaikan kenapa latar belakang kita lakukan seperti ini, acara webinar, karena masih ada stigma yang masih kuat melekat pada banyak kaum profesional, bahkan intelektual, bahkan diri kita ya. Bahkan diri kita, termasuk kami pribadi, sekalipun menulis itu sesuatu yang sulit dan merasa tidak bisa. Itu kira-kira gambaran masyarakat termasuk saya sendiri. Padahal berbagai fakta, Bapak Ibu sekalian, semakin membuktikan bahwa keterampilan menulis sebenarnya bukanlah bakat bawaan. Artinya apa? Bisa kita latih, kita bisa olah, kita bisa lakukan secara berkala sehingga dapat membuat sebuah artikel atau cerpen atau apapun hasil karya tulisan kita semua. Peserta webinar yang berbahagia, era digital, era transformasi perubahan yang sangat luar biasa di tatanan sosial kita dengan adanya media sosial, berbagai macam sistem digital. Hari ini yang ramai adalah ChatGPT, tinggal mudah, aplikasi-aplikasi membuat kemudahan untuk kita, ada AI untuk perubahan gambar dan seterusnya, termasuk kami sudah coba Pak Heru, AI membuat puisi, tinggal ketik aja judulnya, mau apa itu langsung bisa keluar. Itulah aplikasi yang sekarang hari ini ramai dibicarakan. Tetapi ternyata itu pun tidak menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai tambah di kita. Akan menurunkan nilai kreativitas kita, menurunkan kerja otak kita, menurunkan emosi kita, karena menulis ini akan menumbuhkan banyak hal, inspirasi dan seterusnya. Jadi perubahan yang begitu besar, maka kita harus cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan berbagai perubahan di tengah banjirnya informasi dan distraksi, menulis cerpen menjadi sebuah kebutuhan. Cerpen bukan hanya sekedar kisah singkat, tetapi juga jendela untuk meresapi kehidupan dalam potret-potret ringkas. Dalam era digital, di mana pesan-pesan singkat mendominasi di kehidupan kita, kemampuan untuk
merangkai kata dengan indah dan efektif semakin penting. Menulis cerpen membantu kita mengasah kreativitas, ekspresi diri, dan kemampuan berpikir secara analitis. Ini juga menjadi cara yang kuat untuk menggambarkan sebuah realitas sosial, masalah yang aktual, dan perasaan universal dengan cara yang personal serta mendalam. Bapak Ibu peserta webinar, teman-teman sekalian, dengan menulis cerpen yang mempertimbangkan konteks zaman, artinya Bapak Ibu sekalian, kita kalau menulis barangkali sesuai dengan kebutuhan zamannya. Mungkin untuk pemula ya yang disukai masyarakat apa itu yang kita coba sajikan. Kita bisa menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah empati. Karena dengan menulis cerpen, menulis apapun itu akan menggugah empati, menggugah emosi kita. Dan bisa jadi sebuah nilai untuk refleksi. Dalam webinar ini kita akan memahami betapa pentingnya menulis cerpen yang tentu relevan dengan dunia sekitar kita, lingkungan kita, kebutuhan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta bagaimana melakukannya dengan cara yang menarik, otentik, sehingga ketika kita menulis menjadi sebuah karya akan banyak menarik masyarakat untuk membaca, kemudian tentu akan memberikan sesuatu kepuasan pada diri kita di samping secara finansial juga kepuasan terhadap aspirasi-aspirasi yang tidak tersalurkan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, akhir dari sebuah sambutan tentu kami sebagai kepala dinas yang diberi mandat amanah oleh pemerintah daerah untuk membina kemudian memberikan ruang publik kepada potensi-potensi saudara-saudara, anak-anak kita, adik-adik kita. Mohon maaf nggak dengar Bapak. Baik, mohon maaf. Tentu kami yang ditugasi di Dinas Perpustakaan atas nama pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta webinar yang mana tugas kami salah satunya memberikan ruang publik, ruang agar potensi-potensi yang ada di masyarakat kita, ada di sekolah, ada di perguruan tinggi, kemudian di yang masih berserakan di mana-mana ini mampu menjadi sebuah potensi yang kita banggakan. Tentu dunia pendidikan saat ini seringkali kita menganggap semua harus pandai secara akademik. Kami tidak termasuk yang tidak sepakat bahwa seluruh anak itu harus pintar dari si akademik. Karena Bapak Ibu sekalian, setiap orang, setiap anak yang diciptakan oleh Tuhan pasti mempunyai sebuah kelebihan. Barangkali dengan kelebihan menulis menjadi sebuah pintu sukses untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara kita. Jadi teruslah kita coba, teruslah berkarya. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi inspirasi untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat kita. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Selanjutnya kita akan memasuki materi. Langsung saja kita akan eh, menunggu-nunggu. Kita akan menyambut materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Patria. Bapak Heru Patria ini selain penulis, beliau juga pendidik yang sekarang sebagai pendidik di UPT SD Beru 3 nggih Pak nggih. Dan luar biasa prestasinya nggih. Ya, karya-karyanya merupakan salah satu penulis produktif di Indonesia dan khususnya lagi di Blitar sudah mendapatkan penghargaan dari Bupati Blitar Bapak sebagai penulis produktif yang kita semua berharap ini akan menjadi inspirasi bagi anak muda khususnya. Terus baru-baru saja ini juga mendapat penghargaan tingkat nasional Pak sebagai 100 Khairil masa kini di Jakarta. Nah, sebegitu hebatnya Pak Heru, ini kita luar biasa karena pada hari ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan PDG PMD bisa bersama-sama menyelenggarakan webinar ini. Mari kita ikuti materinya seperti apa trik-triknya menulis cerita pendek supaya tadi apa yang ya Pak tidak menjadi sulit eh, seperti bayangan kita, tapi mudah dan bisa diterapkan. Jadi nanti terwujud juga harapan-harapan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa dari tulisan nantinya kita bisa menginspirasi banyak masyarakat. Monggo kepada Bapak Heru Patria disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Ya, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bisa berkumpul bersama semuanya para peserta webinar yang hari ini hadir. Sebetulnya ini sesinya hanya sesi sharing-sharing saja, artinya begini, saya juga tidak terlalu menguasai, terlalu wah enggak lah. Artinya kita berbagi pengalaman, barangkali nanti ada yang manfaat, ada yang bisa ditularkan kepada para peserta semuanya, sehingga bisa menciptakan semangat, bisa menciptakan keinginan besar untuk menuliskan karya-karya terbaiknya. Nah, kita sangat menanti itu, apalagi sekarang Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya untuk semua pegiat pecinta literasi di Blitar Raya khususnya. Baik, sebenarnya hari ini saya tidak tentang teknik sudah saya sampaikan 2 kali ya waktu itu ya, 2 kali webinar kita juga di dispositif ini sama kemarin tentang teknik. Maka hari ini kita bahas bukan tekniknya, tapi kita langsung ke struktural dari penulisannya sehingga supaya lebih mudah. Oke Mas, langsung webnya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Ya, ini jadi yang hari ini kita bahas adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen. Karena di era digital, ini sebetulnya semua orang sudah jadi penulis. Paling tidak menulis status setiap hari. Nah, ini setiap hari sebetulnya sudah. Nah, seandainya status-status itu dikumpulkan, bukan tidak mungkin menjadi sebuah tulisan yang menarik. Karena apa? Biasanya status itu terkait dengan kondisi hatinya seseorang. Nah, ini yang menarik itu. Hanya saja mungkin belum dieksplor terlalu jauh. Sehingga iya, kalau itu dikumpulkan, insya Allah sehari nulis status 2, 1 bulan udah berapa kan banyak. Nah ini ya. Oke. Jadi ini yang kita bahas hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan karena ada banyak sekali hal-hal yang mungkin belum dimengerti atau belum dipahami oleh para penulis-penulis khususnya yang pemula sehingga menganggap bahwa menulis cerpen itu sulit. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Eko ya. Jadi bayang-bayang menulis sulit itu seharusnya dihilangkan. Sekarang menulis itu mudah kok. Kenapa? Karena ada laptop, ada HP, bisa nulis di mana-mana. Tidak ada alasan sulit. Bahkan untuk nulis, untuk edit di HP enak. Ya gampang ya, di HP gampang, di laptop gampang. Tidak seperti dulu pakai mesin ketik kalau salah diganti kertas. Sekarang udah tidak lagi, tidak zaman. Ya, oke. Ya, baik. Yang pertama adalah
cerpen. Nah ini pengertian cerpen dulu ya. Jadi cerpen. Namanya cerpen adalah cerita pendek yang menghadirkan satu konflik dengan tokoh yang terbatas. Artinya satu konflik bahwa konflik itu hanya satu, jadi nanti sampai dengan penyelesaian. Tidak ada konflik-konflik tambahan. Karena cerpen bacaan sekali duduk. Dalam artian kalau itu nanti diperpanjang-panjang, wah bisa jadi novel. Karena batasan cerpen, space-nya terbatas sekali. Cerpen dalam media rata-rata hanya 1.500 sampai 2.000 kata kan hanya itu. Jadi terbatas, makanya itu konfliknya pilih satu saja. Sehingga apa? Dengan tokoh-tokoh yang terbatas. Bahkan boleh satu cerpen tokohnya hanya satu, itu pun boleh. Tanpa ada tokoh pendamping. Itu boleh. Nah, biasanya dalam cerpen ya lazimnya itu tokoh hanya satu, maksimal 3. Itu apa? Pertama untuk tidak melebarkan cerita. Jadi fokus pada satu konflik yang sedang digarap itu. Nah itu, oke. Slide 2. Baik. Jadi ide. Tentu saja kalau kita menulis yang pertama harus dicari adalah ide. Berkali-kali di forum-forum terbuka saya katakan, ide itu tidak untuk dicari, tidak untuk ditemukan, tapi ide harus diciptakan. Nah ini yang berkali-kali saya tekankan begitu. Karena apa? Karena ide itu bisa terjadi di manapun. Apapun yang ada bahkan di badan kita atau di sekitar kita bisa menjadi sebuah ide cerita. Sehingga alam ini sebenarnya sudah merupakan samudra ide yang sangat luas. Tinggal kita bagaimana mengolahnya, bagaimana kita bisa mengambil itu menjadi sebuah bahan cerita. Nah ini yang penting itu. Jadi jangan ada alasan, oh saya belum nulis karena belum menemukan ide. Nah itu banyak sekali saya dengar seperti itu. Saya mau menulis tapi belum punya ide. Enggak bisa seperti itu. Jadi ciptakanlah ide. Ide yang ada dalam diri kita, yang paling mudah itu yang paling kita sukai ataupun yang paling dekat dengan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengeksplornya secara detail. Ya. Jadi itu yang paling dekat dengan kita. Sehingga apa? Ketika kita bolehlah kita ambil ide yang jauh dari kita boleh. Tapi kalau penguasaannya nanti kurang, otomatis ceritanya juga ngambang. Nah ini, makanya disarankan untuk membuat sebuah cerita, carilah, ciptakan ide yang paling dekat dengan diri kita. Hal-hal yang paling kita sukai, itu akan mempermudah. Nah, saya yakin memang di dunia ini tidak ada yang namanya ide baru, tidak ada. Artinya semua ide pasti sudah pernah ditulis oleh penulis sebelum kita, itu pasti. Contoh aja mau ide tentang cinta, itu sudah ratusan ribu buku tentang cinta. Tapi toh semuanya juga nggak sama. Setiap buku tidak akan ada kesamaannya. Dan tetap enak dibaca. Ini ide nggak akan sama. Ya. Nah, karena itu supaya ada pembeda dari cerita-cerita yang sudah ada sebelum kita menulis, itu kita pilih yang paling unik. Nah, kita harus melihat jelinya gini. Kita melihat kejelian. Kita pilih satu hal yang paling unik dari kehidupan kita, boleh juga kehidupan orang lain. Kalau memang itu dekat dengan kita. Nah, apa itu? Misalkan slice of life ya. Jadi kejadian yang paling mengesankan dalam hidup kita. Nah, mengesankan dalam arti bisa berupa kebahagiaan, bisa juga kesedihan, atau bahkan mungkin perundungan yang teramat dalam perasaan menyesal atau apa itu bisa jadi ide cerita yang sangat bagus. Bisa juga kita ambil nilai lokalitas. Di Kalotas merupakan keunikan tersendiri. Apalagi bagi warga Blitar Raya, lokalitasnya yang sangat kaya sekali, baik candi, seni, kuliner, maupun tempat-tempat wisata. Ini bisa diangkat menjadi sebuah ide cerita yang sangat menarik kalau memang ingin menampilkan sesuatu. Nah kebetulan kita kan juga lagi ada program itu ya, ada program bikin antologi tentang lokalitas Blitar. Yang di pertemuan yang dulu sudah saya sampaikan tentang cerpen lokalitas. Maka hari ini saya tekankan lagi, masih terbuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin ikut tergabung dalam antologi tulisan tentang lokalitas Blitar. Ya, sekarang tokoh ya, ini bicara tentang tokoh dan penokohan. Tokoh berarti adalah manusia-manusia yang ada dalam cerita itu. Nah, kemudian penokohan berarti watak yang ingin kita ciptakan. Nah, menciptakan tokoh yang unik secara fisik, gaya, dan lain. Unik berarti misalkan begini, kalau unik itu misalkan mungkin gayanya beda. Mungkin dari fisik tubuhnya, oh tokoh KAE pendek.
Mungkin ada orang yang, oh ini jangkung, oh ini cantik, ini jelek. Nah, ini unik. Jadi keunikan-keunikan itu yang kita ulik untuk menjadi sebuah tokoh yang menjadi pembeda dari tokoh-tokoh yang pernah ada sebelumnya. Nah, ini perlu pengamatan, artinya kita harus mengalami di sekitar kita banyak bergaul dengan orang-orang, kita bergaul dengan jenis-jenis orang yang macam-macam. Nah, itu keunikannya bisa kita tampilkan dalam sebuah tokoh cerita. Nah, demikian juga dengan wataknya. Watak orang kan berbeda-beda. Kita setiap dalam pergaulan pergesekan watak itu sangat mau macam-macam. Jangankan dalam masyarakat, dalam satu keluarga aja watak bisa berbeda-beda. Ini juga suatu keunikan yang bisa membuat suatu cerita jadi menarik, artinya alurnya nanti bisa hidup karena keunikan tokoh yang diciptakannya. Nah, lanjut. Oke, sekarang kemarin dari beberapa cerpen yang sudah masuk, ini ada tentang POV atau view of view, sudut pandang, menentukan tentang, jadi ini ada 3 POV yang ada di dalam sebuah cerita. Pertama POV ke-1. Ketika cerita POV ke-1 itu begini. Ketika cerita kita menggunakan aku, boleh gue, boleh saya atau apa, yang penting orang pertama. Namun kelemahan dari POV ini, kelemahannya dulu ya saya bahas. Kelemahan dari POV ini ke-1 ini, ketika kita pakai aku, biasanya terlalu banyak serangan kata aku. Jadi dalam satu kalimat bahkan ada ku, ada beberapa. Ini sebenarnya kesalahan, harus diminimumkan, minim sekali. Karena apa? Kalau kita baca terus banyak ku terus nggak enak juga ya. Nah, ini mengganggu. Nah, ini kalau ini untuk membedah soal ini sebenarnya perlu jam tersendiri karena ini panjang ceritanya, sehingga ini saya poin-poinnya saja. Kemudian POV 2. Oh ya, kelebihannya dulu. POV 1 kelebihannya pertama karena ini mengungkapkan perasaan pribadi, artinya pengalaman sendiri, itu biasanya bisa menekankan konflik batin secara nyata. Lebih mengena. Jadi ketika misalkan batinnya sangat sedih, maka dia akan bisa menggambarkan kesedihan itu sehingga membuat pembacanya ikut sedih. Ini kelebihan POV 1 seperti itu, kuat. Ketika menggambarkan konflik batin dari tokohnya. Kemudian yang kedua POV 2 yang selalu pakai kau atau engkau. Ini jarang digunakan. Karena terbatasnya sulit, explore watak sulit kalau POV 2. Sehingga ketika dalam sebuah cerpen atau pencerita-cerita apa, POV 2 itu jarang sekali digunakan. Bahkan saya belum pernah menemukan ada cerpen pakai POV 2. Ini belum. Ya mungkin ada, tapi cuma saya memang belum pernah membaca suatu cerita yang memakai POV 2. Ya, kita lanjut tentang POV 3. Ini lebih bebas, artinya bisa pakai nama orang, bisa pakai iya, dia, dan macam-macam. Nah, ini lebih bebasnya apa? Karena POV 3 biasanya tokohnya menjadi serba tahu. Penulis bebas menuliskan, bahkan penulis menuliskan perasaan orang lain bisa. Penulis merasakan kesedihan hatinya tokohnya bisa. Nah, ini lebih bebasnya di situ. Penulis bebas bereksperimen tentang watak-watak yang ingin diinginkan. Nah, ini POV 3 akan lebih enak kalau dalam sebuah cerpen kita menggunakan POV 3 sehingga penggalian karakter dari tokohnya akan lebih dalam. Oke, lanjut. Lanjut bahas tentang menata alur. Ada 3 alur yang biasa digunakan dalam sebuah cerita. Yang pertama tentu saja alur maju. Artinya cerita ditulis secara runtut dari kejadian pertama sampai dengan akhir. Jadi runtut. Misalkan kalau bikin tentang dari pertemuan, PDKT, menembak sampai jadian. Nah, ini runtutnya seperti itu. Jadi tidak ada jeda-jeda. Tetap berurutan dari awal sampai dengan akhir. Ini lebih mudah. Dalam artian kalau kita misalkan punya diare, buku diare itu biasanya kejadiannya sudah runtut dalam diare. Orang nulis diare sudah mulai tanggalnya, jamnya ada, kejadiannya ada. Nah, ini tinggal mengurutkan saja. Ini sudah bagus sekali. Nah, ini sudah masuk dalam alur maju. Artinya sudah ke depan selesai. Kemudian yang kedua ada namanya alur mundur. Nah, alur mundur biasa digunakan untuk cerita-cerita yang katakanlah bernuansa religi, itu lebih banyak. Contohnya kalau dalam sinetron dulu ada sinetron namanya Azab. Nah, ini alurnya selalu mundur. Ya, jadi selalu mundur. Nah, jadi dari matinya seseorang dulu kemudian diceritakan akibat kematiannya di belakang.
baru mundur ke belakang sampai nah ini alurnya mundur seperti itu. Ini juga menarik kalau kita pakai alur mundur karena apa bisa membuat suatu kejutan kepada pembaca, bahkan mungkin pembaca tidak bisa menebak. Ini loh kok iso mati terus. Iya, nah ini membuat tanda tanya besar, menariknya di situ. Hanya saja tantangannya biasanya untuk hubungan sebab akibat dari yang pertama sampai dengan yang awalnya tadi kadang rada kacau. Kalau tidak hati-hati itu logisannya yang kurang. Kita lanjut kemudian ke alur campuran. Nah, campuran ini maju mundur. Artinya kita boleh menceritakan dari bab terakhir taruh di awal misalnya bab boleh. Hanya saja tetap diberikan hukum sebab akibat. Bagaimana bab pertama tadi bisa terjadi sehingga menyebabkan bab yang keempat atau keberapa. Nah, ini ada paragraf itu penghubungnya. Ini tentang alur. Yang perlu sangat-sangat dipahami kalau kita masih dalam taraf belajar akan lebih enak pakai alur maju. Artinya kalau maju nanti bisa seirama terus. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting tentang ini ya, konflik. Ya, konflik. Jadi sebuah cerpen, kekuatan cerpen itu salah satunya terletak pada konfliknya. Semakin rumit sebuah konflik, kemudian diberi pemecahan yang unik, maka pembaca akan semakin tertarik. Sehingga wajib bagi penulis untuk menciptakan konflik yang wow atau mencengangkan pembacanya. Karena apa? Karena konflik yang benar-benar tidak terduga itu akan membuat pembaca penasaran. Nah, ini yang penting itu. Nah, contohnya ini ada konflik ada 3 macam. Ada konflik batin. Konflik batin itu konflik yang dialami oleh pribadi tokoh itu dengan dirinya sendiri. Mungkin karena ketidakmampuannya, mungkin karena kurang dekatnya dengan Tuhan, mungkin karena penyesalannya atau kegagalannya. Ini konflik batin dari tokoh masing-masing. Bisa dieksplor lebih dalam ketika kita tadi pakai POV 1. Ini pakai konflik batinnya maksudnya di POV 1 sebetulnya. Kemudian konflik sosial adalah gesekan antar tokoh, artinya tokoh dengan orang lain. Tercipta permasalahan tokoh dengan orang-orang tokoh lain itu akan menciptakan konflik sosial. Dalam arti mungkin ya bisa jadi karena banyak hal konflik sosial. Misalkan karena mungkin rebutan tanah, mungkin rebutan pacar, atau mungkin macam-macam. Nah, ini konflik sosialnya seperti itu. Karena kehidupan sosial menciptakan konflik sosial yang bermacam-macam. Nah, lanjutnya adalah konflik alam. Ini kejadian antara tokoh dengan alam sekitarnya atau lingkungannya. Misalkan tokohnya sakit, kemudian gara-gara apa? Oh, gara-gara ternyata gotnya mampet sehingga jadi sarang nyamuk. Nah, ini konflik dengan alam. Atau mungkin korban banjir. Cerita tentang korban banjir. Ini konflik manusia dengan alam. Bisa jadi memang alamnya rusak karena manusianya. Tapi manusianya sendiri juga merugikan. Akibat dari tindakannya merasa rugi. Nah, ini konflik alamnya tampak di situ. Oke, lanjut. Oke, kita bahas opening atau pembuka ya. Jadi opening atau pembuka. Ini sengaja setiap slide saya berikan sisipan cerpen saya sudah terbit di media itu sebenarnya untuk contohnya nanti ada itu. Nah, opening yang baik, ini opening, pembuka yang baik adalah yang mampu menciptakan rasa penasaran dari pembacanya. Yang pertama hal biasanya orang membaca judul ya, judulnya. Oh, judul. Kalau saya enggak, judul itu biasanya saya baca terakhir. Karena judul bisa diciptakan terakhir kali. Jadi yang pertama adalah konflik ini openingnya. Opening sebuah cerpen bisa supaya menarik itu bisa diawali dengan langsung konfliknya di depan. Nah, ya konflik di depan ya. Jadi konfliknya yang seharusnya di tengah ditaruh di depan bacaan di paling awal. Nah, itu akan menarik minat baca. Kemudian bisa juga dialog. Nanti di bawah akan ada contoh-contohnya dialog. Nah, dialog yang dijadikan opening sebaiknya dialog yang paling mengesankan dari sebuah cerita. Nah, kalau nggak dialog bisa juga quote. Quote itu bisa dijadikan misalkan quote-nya sangat menarik yang membuat orang terkesan itu bisa menjadi opening sebuah cerita. Kemudian juga bisa narasi.
Kalau narasi kebanyakan itu biasanya yang dipakai sebagai opening itu narasi yang kata-katanya itu biasanya puitis, nah itu ya. Kata-kata puitis itu biasanya taruh di depan, tujuannya apa? Orang senang membaca. Kalau orang senang membaca openingnya otomatis akan meneruskan membaca sampai tamat. Nah, ini yang penting itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh openingnya nih. Yang pertama opening dengan dialog yang saya katakan pertama ini. Saya contohkan dari cerpen saya yang berjudul Akar Kawentar. Makam Bung Karno hilang, makam Bung Karno hilang, teriak para pedagang di sekitar area pemakaman. Dengan membaca dialog, petikan dialog ini, otomatis orang berpikir, loh, bagaimana mungkin makam kok hilang? Ini sudah menimbulkan tanda tanya, menimbulkan penasaran, sehingga orang apa? Orang akan melanjutkan baca sampai hampir. Ini tujuan kita memang menjebak pembaca supaya mau melanjutkan membaca karya kita hingga selesai. Nah ini. Kemudian yang kedua, opening quote. Nah ini ya. Jika bagian terindah dari tidur adalah mimpi, maka bagian terindah dari hidup adalah mati. Nah, nah ini petikan quote ini saya ambil dari cerpen Hari Kematian Parmin yang saya terbitkan di Tanjung Pinang Pos waktu itu. Nah, quote mendalam seperti ini, sekali baca, orang akan tercengang. Loh, apa tuh? Nah, kok seperti ini? Nah, ini kayak daya tarik yang sebetulnya bisa diciptakan secara santai-santai saja, tapi akibat atau efeknya kepada pembaca itu akan luar biasa. Makanya biasakan menulis quote-quote yang inspiratif sehingga pembaca nanti akan terkesan di awalnya. Nah, jadi pandangan pertama kan harus menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda nanti. Nah, ya, lanjut. Nah, ketiga opening konflik. Nah ini, ternyata Tuhan itu tidak adil. Ini kata satu tokoh. Dalam cerpen saya yang berjudul Si Cebol Rindukan Berita. Ini kenapa saya mengangkat tema orang cebol. Nah Berita ini tokoh yang cantik luar biasa, tingginya semampai, dia idaman semua kampus. Anak sekampus ngidolkan dia. Sementara yang namanya Si Cebol ini pendek, nggak sampai 1 meter tingginya, tapi merindukan orang yang tinggi. Sehingga dia merasa Tuhan itu tidak adil. Dalam cerita itu saya gambarkan kalau itu tokoh yang pendek ini berkaca kepada Ucok Baba, itu ada apa itu? Dia itu yang pendek dapat artis cantik ini, kenapa aku enggak? Nah ini jadi ternyata Tuhan tidak adil juga memicu pembaca untuk berpikir, tidak adilnya Tuhan di mana? Rata-rata kita kan orang Islam ya beriman semua. Nah ketika kita beriman kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak adil, hati kita kan ya enggak enak tuh. Nah, ini justru itu yang saya ambil untuk supaya pembaca mendorong menyelesaikan kisah ini. Nah, ini. Jadi memang sengaja saya berikan itu dengan kalimat pendek tapi cukup menonjok bagi pembacanya. Oke, kita lanjut yang opening yang puitis. Ini yang saya katakan tadi. Ini biasanya untuk cerita remaja pakai ini. Jadi ya, pernahkah kau dengar hujan yang turun di malam hari? Ketika daun-daun luruh menduduk ke bumi. Itu terusnya panjang. Terusnya kalimat terakhirnya begini. Salah satu dari makhluk itu yang masih terjaga hanyalah aku. Karena aku tak bisa melepas bayangmu dari mataku. Nah, terusnya begitu. Ini dalam cerpen Hati Tertusuk Duri. Ini mengisahkan tentang penulis perempuan sebenarnya. Penulis yang lagi naik daun, kemudian dia sering mendapat mawar dari penggemar yang tidak dikenalnya. Ya. Jadi setiap hari dapat kiriman mawar dengan kata-kata puitis yang luar biasa. Nah, otomatis dia tertarik untuk mencari kebenarannya itu siapa pengirimnya macam-macam dan ternyata ketika ketemu nah ini yang tidak terduga itu ketika ketemu justru orang yang mirip bunga yang mengaku katanya sayang sama penulis itu ternyata sudah milik temannya. Jadi memang ini opening seperti ini bagi remaja sangat-sangat mengesankan. Ini memang sengaja saya khusus untuk penulis remaja untuk bacaan-bacaan anak-anak kampus, anak-anak SMA yang rata-rata masih ya bermain-main cinta lah itu ya. Jadi itu makanya saya ciptakan yang ini. Jadi puisi, jadi kalau kita punya puisi-puisi yang bagus, yang romantis bisa dijadikan opening sebuah cerpen. Tinggal melanjutkan aja menata alurnya. Nah, kemarin Mas Hari puisinya udah puitis ya. Bisa jadi Mas itu Mas. Ya. Oke, lanjut.
Kelima, opening berita. Berita yang beritanya fantasi ya, bukan berita-berita secara nyata real di koran-koran enggak. Nah ini, negeri panik membara. Seekor mutan kada raksasa datang ke tengah kota dan menghancurkan setiap bangunan yang ada dengan semburan apinya. Ya, ini cerpen fantasi sebetulnya. Nah, kalau orang bilang negeri panik, itu kan sebetulnya kata panik juga saya pisah menjadi sebuah negara kan. Jadi saya jadikan nama sebuah negara. Memang keunikan dari ini saya sengaja menampilkan kata-kata yang saya panggal-panggal, termasuk nama-nama tokohnya juga seperti itu, sehingga menciptakan keunik dari sebuah cerita. Ini udah terbit di Radar Madiun beberapa bulan yang lalu dengan judul Tidak Untuk Jadi Pahlawan. Sebenarnya ini adalah sindiran sosial, kritik sosial. Karena di masyarakat kita lihat banyak orang berbondong-bondong berjasa sedikit dan ngaku pahlawan. Padahal nggak taunya pahlawan kesiangan. Yang keenam, opening narasi. Nah, ini banyak yang kita ketemu di koran-koran atau di majalah, itu biasanya disertai narasi untuk bukannya sebuah cerita. Misalkan ini, hari ini untuk kesekian kalinya Anissa pulang sekolah dengan berurai air mata. Penyebabnya tetaplah sama, tak tahan dengan ledekan teman-temannya. Nah, narasi seperti ini tentu saja begini, kenapa ini kok bisa jadi sebuah opening yang menarik? Nah, pertama tentang tokoh Anissa. Kalau kita bahas tokoh Anissa dengan namanya Anissa, otomatis orang udah berpikir bahwa Anissa itu orang yang alim kan gitu ya, beragama karena namanya Anissa sesuai dengan yang ada di kitab-kitab suci. Nah, padahal Anissa ini dulunya adalah geng. Jadi geng wanita, beberapa ada kelompok jadi geng, uraan, pacaannya nggak genah. Nah, jadi itu, tapi akhirnya dia insaf kemudian pakai jilbab. Nah, dibully oleh temannya. Justru karena insaf itu dia dibully, dilolok nih. Wong sudah jadi kembangnya SMA kok malah pakai ini kayak wong kondangan. Nah, seperti itu. Nah, ini macam-macam ejekannya. Bulian itu macam-macam. Ini memang cerita tentang bullying ya. Jadi makanya judulnya bukan sekadar penutup kepala. Nah, ini kesadarannya dari ibunya itu bahwa pakai jilbab itu enggak gitu tutup tok. Enggak gitu tutup tok enggak. Tapi harus berjilbab sampai ke hatinya. Nah, inti dari ceritanya kan itu. Jilbab itu bukan hiasan kepala, tapi sebenarnya adalah lebih ke hiasan hati. Nah, ini sangat menohok juga. Kemarin ada beberapa komentar di cerpen itu yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau ini jadikan sebuah cerita religi mungkin bagus ya, tapi saya enggak saya angkat ke situ, saya lebih ke sosialnya saja. Oke, lanjut. Nah, ini dialog. Ini kemarin dari 3 cerpen ya yang sudah masuk ke saya itu kebanyakan sulit membedakan dialog teks dengan dialog aksi. Jadi dalam cerita, baik cerpen maupun novel, itu ada 2 jenis dialog. Yang pertama dialog teks. Dialog teks itu ditulis dengan tanda petik ya, setelah percakapan biasanya memang ada tanda petik, setelahnya itu dipakai huruf kecil. Jadi kebanyakan tulis huruf besar itu salah. Yang diikuti dengan kata, tanya, ujar, ejek, gumam, teriak, panggil, jawab, dan lain-lain. Makanya di situ saya contohkan, yang pertama, aku cinta padamu, kata Lisa. Katanya K-nya tidak boleh huruf besar. Karena ini dialog teks, harus pakai huruf kecil. Kemudian, apa salahku? Tanya papa. Karena ini juga dialog teks, T-nya juga tidak boleh huruf besar. Dan pertanyaan harus di belakangnya tanda petik. Kemarin ada beberapa yang nulis tanda petiknya itu duduk di depan. Kemudian tanda petiknya belakang. Nah, ini menyalahi ya. Jadi dalam aturan EYD-nya yang betul ada tanda petiknya paling akhir. Kemudian diam, teriak safety. Nah, teriak karena juga bukan aksi, tapi dialog teks. Jadi juga pakai huruf kecil. Dasar cengeng, ejekku. Nah, ini juga kecil, ejekku termasuk di situ. Kemudian, oke, aku siap, jawab Rara. Ya, karena jawab itu juga pakai kecil, karena termasuk dialog teks yang diberi dengan koma. Ya. Yang kedua adalah dialog aksi. Dialog ini dipakai dengan huruf besar juga setelah tanda petik. Saya contohkan beberapa. Aku cinta padamu. Lisa berkata sambil tersipu. Nah, betul, Lisa sama-sama berkata. Di situ yang dialog teks tadi ada juga kata, tapi ini Lisanya yang di depan. Sehingga tidak boleh pakai huruf kecil nama orang otomatis.
Kemudian yang kedua, apa salahku? Papa bertanya dengan tatapan tajam. Aksi, papanya kan melakukan aksi. Aksi dari apa yang diucapkan itu. Kemudian, oke, aku siap. Anggukku walau ragu. Ini yang paling sering salah ini. Anggukku itu kebanyakan ditulis dengan huruf kecil sama penulis. Nah, padahal ini bukan dialog teks. Mengangguk itu kan gerakan ya, bukan dari mulut ya, bukan ucapan. Nah, sehingga itu masuknya ke dialog aksi. Dan dasar cengeng, lanjut safety menahan kemarahan. Nah, ini juga sering salah. Kata lanjut ini kebanyakan juga ditulis dengan huruf kecil. Padahal itu bukan dialog teks. Makanya ini saya berikan ini. Semoga ke depan teman-teman nggak salah lagi menempatkan antara dialog teks dengan dialog aksi. Nah, ini pembedanya di situ. Tinggal melihat. Yang penting apa? Tanda bacanya harus tepat. Nah, ini makanya saya berikan contoh beberapa untuk perbandingan. Oke, lanjut. Baik, efektivitas dialog. Mengingat terbatasnya space-nya, cerpen space-nya yang terbatas, dibatasi dengan jumlah kata, maka penggunaan dialog efektif sangat penting. Arti dari dialog efektif itu adalah dialog yang betul-betul mendukung progres cerita. Jadi mendukung alur cerita, mendukung konfliknya. Banyak sekali saya temui cerpen-cerpen yang dialognya itu sebenarnya tidak perlu ada, tapi diadakan. Hanya untuk apa? Untuk memperpanjang. Nah, misalkan di dalam narasi sudah kan, Anissa adalah anak kelas 2 SMA begini. Nah, ketika di belakangnya nanti ada dialog kan, kamu sekolah di mana? Loh, ini sudah tidak perlu. Karena apa? Di depan kan sudah dijelaskan di narasi, sudah ada sekolahnya di sini. Di pertanyaan, dialog, ada seperti itu, tidak boleh. Kurang efektif. Termasuk juga kadang kalau memang itu sudah ada nama yang dicantumkan di dalam itu, di dalam narasinya, jadi di dalam dialognya tidak perlu menggunakan namanya lagi. Misalkan ujar ini nah. Itu pakainya kan bisa pakainya. Ini kan ketiga ya pakai efektif. Jadi supaya efektif seperti itu. Jadi yang efektif ada dialog yang benar-benar bisa mendukung sebuah cerita. Jadi tidak hanya tempelan, tidak mendukung tanya seandainya dialog itu tidak ada, ceritanya juga nggak akan berubah. Berarti kan tidak mendukung. Nah, jadi kalau cerita itu hilang, ceritanya bisa kurang, itu berarti mendukung. Bisa dirasakan kok itu. Nanti ketika teman-teman sudah menulis sebuah cerita, kemudian dibaca ulang pelan-pelan, itu nanti akan terasa. Oh, iki mesti tak omong nih kok diomongin neh. Nah, ini mesti terasa. Ini yang namanya efektivitas sebuah dialog. Oke, lanjut. Nah, kita bicara ending. Nah, ending yang berhasil adalah yang mampu meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Makanya di dalam ending akan lebih baik diberikan twist atau semacam kejutan kecil supaya pembaca itu geleng-geleng. Oh ternyata begini ya, nggak sesuai dengan yang saya pikirkan. Nah, jadi bikinlah ending yang tidak tertebak oleh pembaca kita. Supaya pembaca kita tertarik betul-betul dengan apa yang kita sampaikan dalam cerita itu. Memang menciptakan twist itu tidak gampang, perlu latihan yang panjang ya, karena kita harus mengklasifikasi dari konfliknya. Ada macam-macam konflik, tapi twistnya gagal juga tidak akan baik. Sebaiknya konfliknya datar saja, tapi kalau twistnya dapat, maka ceritanya juga akan sangat baik. Oke, lanjut. Ya, ini contoh ending cerpen. Yang pertama happy ending. Ini yang banyak banget. Cerpen tuh biasanya happy ending. Ini yang paling banyak. Nah, contohnya nih, contoh happy ending. Hingga ujung waktu yang telah ditentukan, cinta mempertemukan kedua insan dalam lautan kebahagiaan. Nah, ini happy ending sudah jelas. Dan di kalimat itu sudah jelas ada suasana bahagia. Ini saya petik dari cerpen Hingga Ujung Waktu. Yang waktu itu terbit di harian Sinar Indonesia Baru. Ya. Jadi ini. Nah, ending bahagia macam-macam. Kebanyakan cerita remaja saya lihat happy ending. Jarang sekali yang sad ya. Kalau kata happy ending. Tapi yang sah-sah saja sih namanya cerita. Orang lebih suka yang bahagia-bahagia katanya kan itu. Sehingga happy ending itu lebih banyak digunakan daripada ending-ending yang lainnya. Nah, yang kedua ada sad ending. Ini yang menyedihkan. Nah, sad ending itu menampilkan sebuah kesedihan justru di akhirnya. Mungkin kegagalan, mungkin apa. Yang penting yang bisa mengundangkan rasa sedih. Nah, saya contohkan di situ adalah tentang martabat kematiannya lenyap tanpa bekas akibat tak mengindahkan anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah.
ternyata bagian terindah dari hidup bukanlah kematian. Ini cerpen Hari Kematian Parmin di Tanjung Pos, Tanjung Pinang Pos. Nah, cerita ini sebenarnya tentang COVID. Hanya saja justru tadi saya pakai alur yang kedua tadi, alur mundur. Jadi yang namanya tokoh Parmin ini mati tapi nggak nyadari kalau mati. Ketika mati dia justru merasa mati karena COVID kan tidak ada orang takziah, nggak di kapan nggak ada orang boleh menyolat, nggak boleh ya COVID dipeti sudah. Nah, si arwahnya Parmin ini marah sama lingkungannya, orang-orang lingkungannya karena merasa bahwa dia dikucilkan. Padahal kan karena penyakit itu. Nah ini ya, karena penyakit COVID itu. Nah, ini Parmin betul-betul sedih. Makanya ketika di akhir, ketika dia menyadari bahwa sebenarnya dialah yang mati, maka dia baru merasa, bagi Parmin, orang itu bermartabat kalau matinya banyak yang takziah, banyak yang menyesali, banyak yang menangisi. Nah itu bagi Parmin sudah bermartabat. Tapi Parmin enggak ada orang nangis sama sekali. Bahkan bapaknya aja waktu ke makam itu bukan nangis, bukan sedih, tapi justru menyesali perbuatan anaknya karena matinya dilokalisasi waktu itu. Nah, ini set endingnya di situ. Jadi kesedihan Parmin justru saat dia sudah meninggal. Jadi ketika hidup dia lupa dengan segala semacam itu, aturan pemerintah macam-macam dilupakan. Ketika mati dia baru menyesal. Oh, ternyata martabat kematianku nggak ada. Nah ini. Oke. Nah, yang ketiga ending gantung ini. Yang suka gantung-gantung harus pakai ending ini yang bagus ini. Jadi ending gantung itu adalah endingnya yang tidak selesai. Jadi ceritanya itu sebetulnya gantung, tidak ada penyelesaian. Pembaca yang disuruh memikirkan penyelesaiannya sendiri. Ini saya contohkan endingnya. Hingga mawar merah pun telah menghitam kini. Sedang hati Nuril masih juga terkunci. Rapat dan sunyi. Akankah mawar yang telah menghitam akan memerah kembali? Nah, ini cerita patah hati. Pembaca tidak tahu tokoh Nuril nantinya bahagia apa sedih, nggak tahu. Karena diakhiri dengan pertanyaan akankah, kan masih ke depan, masih jauh. Jadi pembaca diminta untuk berpikir bagaimana Nuril selanjutnya. Atau kalau nggak gitu nanti pembacanya komen-komen minta dilanjutin ceritanya. Jadi pembaca dibuat penasaran betul dengan akhir dari cerita yang kita ceritakan itu. Itu memang ini trik jitu untuk membuat pembaca penasaran. Biasanya dipakai oleh penulis-penulis platformnya. Kalau di platform itu mesti begitu. Di akhir dikasih ending yang gantung begitu supaya apa? Supaya besoknya membaca lagi terusannya. Besoknya baca ya terus ya retensinya naik. Nah itu yang penting kan itu. Kemudian yang keempat ending terbuka. Ini hampir sama dengan ending gantung. Terbuka ini juga pembaca diminta berpikir apa sebetulnya akhir dari kisah yang ada sedang dibacanya itu. Nah, ini saya contohkan ini. Virus dan manusia yang hidup berdampingan akan terus bersaing untuk saling mengalahkan. Nah, kita kan nggak tahu yang menang virusnya atau yang menang manusianya. Nah, ini akan tergantung masing-masing pemikiran pembaca. Ini saya kutip dari cerpen Berdamai dengan Virus. Tapi sebenarnya kalau dibaca dari judulnya, mestinya orang udah paham ya, bahwa manusia masih bisa mengalahkan virus. Tapi tentu saja karena pikiran manusia macam-macam, ya bisa jadi manusianya yang punah karena virusnya. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Sehingga ini sengaja di endingnya terbuka. Orang biar berpikir sendiri, biar menemukan sendiri dari pengalaman hidupnya. Apa toh ternyata COVID kemarin seperti ini. Nah, mungkin banyak saudara yang meninggal, mungkin banyak. Nah ini bisa jadi suatu pelajaran. Sehingga dia bisa merenungkan bahwa apa yang dilakukan sudah tepat atau belum ketika virus melanda kita dulu. Nah itu ya. Nah, sekarang 5 hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen. Sebenarnya 5 hal ini ketika saya berbincang di sebuah grup ya, grup WA bersama penulis dari Ponorogo, Mas Afius Har waktu itu dengan beberapa kawan di situ. Itu ada tulisan menarik di situ, kemudian yang beberapa saya angkat di konsep ini. Yang pertama, konsep dan ide utama. Jadi memulai sebuah cerita harus dengan ide utama yang kuat dan menarik. Kemarin tadi sudah katakan menarik itu karena uniknya itu. Nah, menentukan pesan atau tema yang ingin disampaikan melalui cerpen tersebut. Nah, unik itu bisa dari judulnya, bisa dari temanya, bisa dari dialognya, bisa dari tokohnya, bisa juga dari gaya bahasa orang yang bercerita.
Nah, keunikan-keunikan itu akan membuat poin sebuah cerita naik ketika mampu mengeksekusinya dengan baik. Nah, konsep ide yang ide utama terutama bisa unik apabila tidak klis, artinya tidak banyak persamaan dengan ide-ide yang sudah pernah ada. Jadi harus mempunyai ciri tersendiri. Nah, sebagai penulis memang wajib, jadi sebagai penulis wajib hukumnya yaitu apa? Menciptakan branding dirinya sendiri. Jadi ciri khas. Nah, ciri khas ini bisa terbentuk ketika kita sudah berlatih lama. Kalau kita menulisnya baru beberapa, mungkin ciri khasnya belum ketemu. Tapi ketika kita nanti sudah dalam prosesnya lama, menulis dan menulis terus, ada masukan-masukan, maka suatu saat akan dapat ciri khas. Saya sendiri justru belum menemukan ciri khas saya. Ciri khas saya baru satu, bahwa setiap cerpen saya mengandung protes sosial, itu selalu begitu. Itu yang orang baca begini, oh ini, orang langsung tahu ketika misalkan tentang puisi, saya nulis puisi di media sosial, orang langsung tahu kok, tanpa nama saya orang tahu, loh itu karya Pak Heru. Ternyata ciri khasnya dia ada kritiknya. sehingga, sehingga begitu. Jadi orang terlalu tahu langsung lah ini. Nah, untuk menciptakan itu sulit ternyata. Perlu proses yang panjang. Sehingga ketika saya penulis cerpen pun saya usahakan seperti itu. Jadi konsepnya itu harus unik dan memiliki ciri khas sehingga meskipun tanpa ada nama saya, orang sudah tahu kalau itu tulisan saya. Caranya apa? Saya coba. Jadi sebelum saya terbitkan, saya tulis ke media itu saya coba saya ketik, saya share ke orang-orang. Aku untuk share cerita yang bagus, saya bagikan. Komentar mereka apa? Kebanyakan tanpa saya beritahu mereka sudah tahu kalau itu tulisan saya. Nah, ternyata apa? Ternyata mereka tahunya itu bahwa di cerita apapun saya bikin selalu ada tentang masalah sosialnya. Nah, ini selipan masalah sosialnya mesti ada. Sehingga lama-lama orang paham. Gaya tulisan itu dapat dipahami dari situ. Dengan membaca berkali-kali, akhirnya orang udah tahu, oh ciri khasnya ini. Nah ini. Makanya sebagai penulis wajib mencari jati diri tulisannya itu. Jadi mencari ciri khas supaya orang langsung bahwa tanpa memberitahu nama kita, mereka sudah tahu bahwa itu tulisan kita. Itu yang cukup mengganggu harusnya itu. Ya lanjut. Ya, yang kedua adalah tentang karakter yang menarik. Karakter itu hubungannya dengan tokoh. Jadi misalkan kepribadiannya menarik mungkin. Bisa penampilannya, mungkin gaya bicaranya yang menarik. Nah, kalau perlu tokoh-tokoh itu kita berikan sebuah motivasi supaya apa? Supaya tokoh-tokoh itu muncul paling bagus. Nah, jadi tokoh utama itu tidak harus dimunculkan sebagai figur yang dominan. Enggak. Cerita akan lebih seru ketika tokoh utamanya itu justru di bawah bayang-bayang dari tokoh antagonisnya. Jadi antagonisnya yang contohnya kalau kita lihat cerita wayang ya, sebagai antagonis Sengkuni. Kita tahu tokoh Sengkuni ya. Sengkuni kan liciknya minta ampun. Tapi dalam perang Baratayuda yang banyak cerita yang banyak masuk kan ada Sengkuninya. Yang lain enggak. Nah, hampir setiap adegan Sengkuni ada. Nah, yang menarik karena itu. Kalau tokoh itu uniknya apa? Licik. Nah, ini kelicikannya jadi keunikan tersendiri, memperkuat karakternya dia. Iya. Sehingga apa? Bukan berarti saya ngajak licik, enggak ya. Artinya kalau kita menciptakan tokoh, berilah keunikan kuat, karakter yang kuat untuk tokoh yang diciptakan sehingga dia akan membawa cerita itu menuju ke yang lebih baik lagi. Nah, ini memang ini perlu belajar panjang untuk bikin karakter-karakter yang luar biasa. Kalau kita kembali misalkan contohnya cerita Romeo dan Juliet misalkan milik Shakespeare itu ya. Nah itu kan tokohnya kuat banget. Seandainya itu loh, dalam satu cerita dipenggal sedikit, kemudian disobek, diberikan ke orang lain. Orang udah baca langsung tahu kok. Oh ini Romeo Juliet. Udah tahu. Nah itu saking uniknya itu. Di Indonesia ada. Contohnya lupus. Ya, lupus milik Hilman ya. Almarhum Hilman itu. Nah, itu juga luar biasa. Dulu ya, dengan gayanya seperti itu tahun 90 sebab top. Tanpa ada judulnya, ada gambarnya, ada orang udah tahu, oh ini lupus. Udah langsung. Nah, pemuda gondrong dengan permen karet yang selalu menggelembung. ini udah jadi tren. Nah kemudian disusul oleh satu lagi, ada namanya Balada Si Roy dari Golagong. Hampir sama dengan lupus. Dia juga tenar dengan gaya tersendirinya.
Ya gayanya anak jalanan. Nah itu ya bandel sama orang tua, bandel sama guru. Tapi baik banget. Nah, ini tokoh-tokoh unik seperti ini. Penggali seperti itu memangnya ya perlu proses panjang. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Semua orang, semua penulis pasti yakin kalau mau belajar, aku yakin bisa menciptakan sebuah tokoh unik yang kelak akan mengabadikan namanya di situ. Nah, yang lanjut, yang ketiga adalah struktur cerita. Nah, struktur cerita itu, nah itu ya naratif. Jadi struktur naratif yang mulai dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Itu tertata dengan rapi. Meskipun mungkin urutannya tidak seperti itu. Jadi konfliknya boleh di depan. Bolak-balik boleh. Dalam cerpen bolak-balik boleh. Konfliknya taruh di depan, kemudian baru mundur ke belakang, pengenalannya di bawah, boleh. Kemudian klimaknya yang di depan juga boleh. Jadi sekarang bebas. Cerpen tuh aturannya sekarang bebas, nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kita waktu zaman SD itu kalau ibu guru ngasih tahu kerangka cerita harus begini, mulai dari pengenalan masuk, nah, sampai terakhir. Nah, sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlaku adalah bebas. Semakin unik sebuah cerpen, membolak-balik dari struktur itu, justru akan semakin baik. Asalkan yaitu logikanya tetap ada, kemudian hubungan sebab akibatnya juga terjaga dengan baik. Maka itu sah-sah saja. Nah, alur yang baik adalah alur yang mampu mempertahankan ketegangan dari sebuah konflik. Jadi alurnya itu kalau bisa justru lebih banyak. Mengolah alur menjadi panjang itu juga suatu pekerjaan yang cukup rumit. Hanya saja ketika kita bisa menata alur itu dengan sangat-sangat baik, maka terciptalah sebuah cerita yang jauh di luar ekspektasi kita. Mungkin kita berharapnya dapat nilai 7, kalau kita bisa mengotak-atik alur dengan baik bisa mendapat nilai 10 lebih. Nah, alur ini kuncinya begitu. Karena alur itu kan rel. Alur artinya rel ya, rel cerita. Oh, ceritaku kok tokohku seperti ini, tak bawa ke sini, oh sini. Sudah tertata sebelumnya. Tapi dalam perjalanan menulis kadang berubah. Yang tadinya maunya di depan bisa terjadi di belakang. Karena mood kita kan menulis kan berubah-ubah ya. Orang tergantung situasi sekitarnya. Termasuk tergantung temannya. Nah, teman di sampingnya. Gitu. Kalau temannya kopi, pisang goreng, nulisnya bagus. Nah, ini untuk menata alur ini nanti sebuah proses tersendiri. Jadi struktur cerita, yang penting harus menjaga struktur cerita supaya tetap enak dinikmati, pembaca juga terhibur, tapi sekaligus mendapat wawasan baru. Nah, ini yang penting itu. Yuk. Oke, ini kesalahan lagi. Ya. Baik, lanjut yang nomor 4, deskripsi dan imajinasi ya. Jadi deskripsi harus jelas. Nah, deskripsi terutama tentang setting maupun tokoh dari cerita. Ini perlu disampaikan dalam sebuah cerita agar pembaca bisa memahami dengan jelas apa yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Misalkan kalau kita ingin bikin tokoh yang tegar, kemudian tegap, pemberani, kemudian gambarannya ternyata dia dari latar belakangnya yang tidak sesuai, juga nggak masuk akal. Kemudian mungkin penampilannya, masa tokohnya penyanyi dangdut penampilannya pakai jilbab, pakai anu itu kurang sesuai. Nah ini maka pengolahan-pengolahan seperti itu yang perlu. Terkadang terlupa, sehingga imajinasinya pembaca tidak nyampe di situ. Imajinasi yang kuat yaitu yang mampu menghadirkan kesan-kesan di hati pembacanya. Jadi pembacanya langsung bisa mengingat, seandainya seperti itu bagaimana yo. Nah, seandainya seperti itu bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari pembaca itu yang bisa memperkuat imajinasi kita juga. Artinya dengan setting. Kebetulan setting kalau kita bikin lokalitas settingnya Blitar. Kemarin kan buat setting ya. Nah, setting tempat yang kita pakai itu bisa mendukung cerita dengan sangat-sangat bagus. Itu nanti karena hubungannya dengan dialog. Misalnya kalau settingnya orang Blitar, kemudian dialognya pakai lu gue, ya enggak cocok. Ya kan? Nah, kemudian misal settingnya di Blitar, dialognya enggak pakai Surabayaan, ya kurang pas. Nah, atau kayak Madura, ya kurang pas. Sehingga ini harus sinkron. Jadi antara setting dengan dialog dan tokohnya kan harus sinkron. Kalau sampai terjadi yang namanya tidak sinkron, orang bacanya jauh heran ya. Ini sebetulnya ceritanya di mana toh?
settingnya ngambang akhirnya. Ya bisa jadilah, misalkan orang Madura memang sedang berada di Blitar, ya, tapi ya enggak begitu juga toh. Nah, ya kan? Kalau namanya orang sudah sampai di sini, otomatis terpengaruh bahasanya. Ciri khasnya Blitar kan Y, pakai Y. Yo Y, nah, ya Blitar bisa dipahami. Oke, lanjut bahasa dan gaya penulisan. Setiap orang punya gaya bahasa yang beda-beda, termasuk dalam sebuah tulisan ini. Jadi bahasa itu disesuaikan dengan karakter dan suasana cerita. Nah, ya. Jadi gunakan gaya penulisan yang cocok dengan tema. Jadi boleh pilih bahasa lugas, deskriptif, puitis, atau eksperimental, tergantung jenis ceritanya. Kalau kita misalkan bikin cerita yang tetap temanya remaja, kalau kita pakai bahasa yang lugas saya kira kurang pas, karena remaja sukanya yang puitis-puitis, yang indah-indah, sehingga bahasanya harus romantis, eksperimennya itu. Kalau kita pakai fantasi, nah kita harus pakai deskriptif, deskripsinya harus jelas. Kalau kita bikin fantasi, ruangnya kan tidak ada di dunia khayalan kita, maka harus deskripsinya matang, harus jelas dan masuk akal. Nah ini, yang sulit itu biasanya yang masuk akalnya ini, karena logika cerita itu jangan sampai cacat. Kalau cacat sudah akan membingungkan pembacanya, kasihan yang baca. Kalau sampai cacat logika, yang baca tidak akan sampai pesannya, bahkan bingung mungkin. Nah, jangan sampai. Kita harus menjaga pembaca. Artinya dengan begitu apa? Gaya bahasa kita memang beda. Mungkin kayak senengannya yang romantis-romantis, itu yang kasar-kasar, itu yang apa. Nah, itu bisa di manage sebenarnya. Semua kalau penulis bisa ya gaya bahasa apa aja bisa. Tergantung jenis ceritanya, hanya itu aja. Yang penting memadukan. Kalau cerita ini cocoknya pakai yang ini, cerita ini cocoknya pakai ini. Sehingga perlu explore yang panjang. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan ini. Ini yang sering saya dapat. Kebetulan saya jadi editor udah beberapa tahun ya. Jadi editor di IA Publisher itu beberapa tahun. Tetap saja ada orang-orang yang menulisnya salah. Nah, ini. Contohnya nih, kata tapi dengan tetapi. Nah, kata tapi itu posisinya di tengah. Tapi saya coba mendapatkan itu ada di depan loh. Dalam tulisan sering itu. Jadi saya contohkan. Jadi kata tapi atau tetapi ditulis serangkai dengan kalimat sebelumnya. Nah itu ya. Contohnya pertama, Sylvia memang bertubuh gemuk, tapi ia selalu percaya diri. Maka ketika gemuk itu harus dikoma. Nah itu aturan bakunya seperti itu. EYD seperti itu. Dulu Pubi juga begini sama. Kemudian kalau tetapi ditulis tanpa koma. Tidak ada komanya. Jadi Johnny memiliki bakat baca puisi, tetapi ia belum punya mentor yang mumpuni. Nah, ini serangkai, tapi tanpa ada koma, karena lengkap dengan tetapi. Kemudian namun. Nah, ini yang salah, yang sering salah apa? Antara tapi dan namun ini terbalik. Yang sering teman itu, namunnya ditulis di tengah, tapi malah di depan. Ini yang sering salah. Nah, namun itu ditulis terpisah dengan kalimat sebelumnya. Contohnya nih, aku ingin mengungkapkan isi hatiku padanya. Titik, namun, koma, belum ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi kalau tapi itu komanya ada di depan kalimat yang pertama, kalau namun komanya duduk setelah kata namun. Nah, ini acuan baku. Ini tidak bisa ditawar kalau yang ini. Ini yang sering terbalik. Termasuk nanti ada termasuk kata ini, Mas. Ada kata bergeming. Nah, ini saya sering melihat bergeming itu artinya kan sudah tidak bergerak. Tapi banyak nulis tidak bergeming. Loh, artinya malah tidak bergerak. Terus piye? Nah, ini banyak salah ini. Tuh, ini sudah beberapa tahun saya selalu menemukan kata seperti itu. Ia tidak bergeming dari tempatnya. Lu tidak bergeming lu. Bergeming sendiri artinya sudah tidak bergerak. Kok sampai tak bergeming. Nah, ya ini mungkin kebanyakan orang kan nggak membaca EYD atau apa, nggak baca, mungkin hanya tahu dari bacaan-bacaan, kemudian yang dibaca salah sehingga menirukan. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Maka kebetulan kesempatan ini saya ingatkan itu. Makanya ketika ada bergeming jangan sampai ditambah tak atau tidak. Cukup bergeming saja. Bergeming artinya sudah tidak bergerak. Nah, ini kesalahan umum ini. Jadi banyak yang pakai artinya begitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga dua kata ini juga sering tertukar. Keluar dengan keluar. Nah, kata keluar ditulis serangkai jika subjeknya ikut berpindah tempat.
Contohnya, ibu selalu keluar rumah ketika bapak sudah pergi ke kantor. Berarti ibunya memang keluar rumah. Nah, contoh kedua, aku sengaja keluar dari tempat kerja agar bisa segera melupakan dia. Nah, ini juga subjeknya memang keluar, betul-betul enggak di tempat itu lagi. Nah, berbeda dengan ke yang dipisah. Kata keluar ditulis terpisah jika subjek tidak ikut bercita. Rita memandang ke luar jendela saat Petrikor mengusik telinganya. Karena orangnya tetap di dalam rumah toh. Pandangannya saja yang keluar. Nah, sehingga dia memandang ke luar. Nah, karena dia di dalam. Subjek tidak berpindah. Paman besok akan pergi ke luar kota bersama sekretaris barunya. Karena apa? Pamannya belum pergi, masih besok. Sehingga ke luarnya harus terpisah. Nah, ini penyadaran ini yang banyak nanti. Nah, ini kalau bicara seperti ini banyak sebenarnya. Oke, itu contoh-contoh yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis, baik pemula maupun bahkan penulis yang sudah lama berkecimpung pun sering terjadi salah ini, salah tempat. Jadi antara keluar dengan keluar itu tertukar. Ini sering terjadi. Sama dengan tapi dan namun tadi, tempatnya sering tertukar. Padahal porsinya udah berbeda-beda seperti itu. Oke, lanjut. Baik, jadi sudah selesai. Ini tadi materinya seperti itu. Jadi nanti apabila ini nanti ada sesi tanya siapa ya? Iya, oke. Jadi terima kasih atas perhatian semua peserta. Semoga bisa bermanfaat, bisa menumbuhkan semangat untuk berkarya. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, luar biasa sekali dari Pak Heru. Tadi ada banyak sekali hal-hal yang menjadi ilmu baru tentu saja untuk kita semua. Kami persilakan bagi teman-teman jika ada yang ditanyakan, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab, bisa melalui chat atau mau ngobrol langsung dengan Pak Herunya juga boleh. Silakan pencet raise hand-nya, nggih. Tadi ada banyak hal sekali ya Pak Heru yang ternyata menjadi pengetahuan kalau untuk kami yang awam ini. Terus tadi ada disebut Pak Heru juga tentang struktur, di mana kalau dulu kita zamannya sekolah itu selalu ya Pak Heru ada struktur lengkapnya, ya kerangka karangannya seperti itu. Ini tadi kalau menurut Pak Heru sekarang itu sudah tidak lagi berlaku karena dibuat lebih menarik ini Pak Heru. Bagaimana ya dibuat bebas, di mana cerita itu menarik untuk dibaca. Jadi nggak kaku lagi, nonton ya Pak Heru. Monggo saya persilahkan dari peserta seluruhnya. Mungkin bisa di-share pesertanya, Mas. Selamat siang semuanya. Ini ada dari Min 1 Blitar, ada dari TBM Pintar, ada Man 2 Blitar. Banyak sekali ya, tidak bisa disebut satu persatu. Monggo yang ingin menanyakan. Kami juga menginformasikan bahwa kepada seluruh peserta bahwa nanti Bapak Ibu semua boleh mengirimkan karya cerpennya ke kami dengan tema lokalitas Blitar yang nantinya akan berkesempatan menjadi kontributor dalam buku antologi Suara Sastra. Ada yang sudah resen, G? Dan Ramil 11. Monggo Ibu, silakan di open mic. Monggo. Terima kasih Mbak Heru. Mohon izin bertanya, saya dari UPT 1 SMPN 1 Kanigoro. Kebetulan ini saya suka juga menulis cerpen, tapi tidak semahir Pak Heru, ya. Jadi saya ingin menanyakan untuk ide ini,
dari sekian karya yang luar biasa, untuk menemukan ide-ide yang baru, ini biasanya jenengan menggunakan cara seperti apa, Pak? Kok muncul ide yang memang sama tapi luar biasa hasilnya gitu. Itu saja. Matur nuwun Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik Ibu, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, bahwa ide itu tidak untuk ditemukan Bu, tapi diciptakan. Nah, Oh, Cik. ya. Jadi ini untuk menciptakan ide-ide baru, maka kita harus jeli ya, jadi mengadakan pengamatan terhadap lingkungan sekitar kita. Bisa lingkungan di mana saja, di rumah, mungkin di keluarga, mungkin di lingkungan di sekitar tetangga atau apa. Apapun yang kita lihat dari itu, maka kita rasakan apa yang paling menarik dari sehari tadi yang kita rasakan. Nah, yang kita lihat, misalkan di sekolah, Ibu ngajar di sekolah, pasti dalam satu hari ada hal-hal menarik dari siswa atau mungkin dari sesama guru, nah, atau mungkin dari penjual-penjual yang ada di sekitar sekolah, pasti ada hal menarik yang dapat kita ambil. Nah, itu yang biasanya saya ambil jadi sebuah ide cerita. Jadi saya selalu berkeliling, jadi berkeliling dan nanti saya juga di SD sehingga apa saya jadi menemukan ide-idenya dari lingkungan sekitar saya. Bahkan tidak jarang ide itu hanya saya dapat dari obrolannya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ngobrol, saya cuma mendengar aja, hanya sesekali respon. Tapi ketika ada suatu hal yang menarik sudah saya simpan dalam memori saya untuk diciptakan menjadi sebuah ide cerita. Makanya hati-hati udah ngobrol dengan nulis Bu. Nah, demikian Bu. Oh. Oke, begitu Ibu. Terima kasih. Semoga jawabannya memuaskan. Nah, itu tadi hati-hati ya pesannya untuk teman-teman kalau lagi ngobrol sama Pak Heru, ojo rasan-rasan, umpamanya rasan-rasan kancane. Nanti ditulis jadi buku. Oke, mungkin kita bisa bacakan yang di chat, pertanyaan di chat. Oke, yang pertama dari Bapak Tio Ardianto. Perkenalkan, nama saya Tio Ardianto dari MAN 2 Blitar. Mau bertanya, stimulus apa yang harus kita terapkan agar siswa bisa mengeluarkan potensi atau ketertarikan untuk menulis? Monggo Pak Heru, ini dari Pak Tio Ardianto MAN Iya, 2 terima kasih Pak Tio. Baik, kebetulan memang bidang kita beda ya, Bapak di SMP, saya di SD. Maka, tapi tidak apa, biasa. Jadi, nah, untuk stimulus kepada siswa agar gemar berliterasi atau gemar menulis. Hal pertama yang saya katakan bahwa saya selalu menekankan kepada siswa saya bahwa ada di setiap akhir pelajaran, saya suruh menulis yang namanya refleksi, Bapak. Jadi ketika akhir pelajaran, misalkan satu hari ada 4 pelajaran, otomatis siswa juga menulis 4 refleksi. Nah, refleksi di sini saya bebaskan. Tidak harus yang berkonotasi positif, tapi negatif pun saya terima. Artinya begini, apa pendapat siswa-siswa terhadap yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, ini mungkin kecil, tapi tulisannya, tapi saya batasi. Jadi refleksi ini harus ditulis dalam 1 lembar, 1 lembar buku itu ya, 1 lembar. Boleh bebas dengan bahasa apapun, boleh Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Nah, ini secara tidak langsung melatih siswa untuk mengembangkan pemikirannya menjadi sebuah tulisan. Ini yang selama ini saya lakukan, Pak. Baik itu di sekolah maupun di komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah, karena saya juga mengampu di beberapa komunitas literasi, baik yang online maupun ada yang langsung. Nah, demikian Bapak. Terima kasih. Baik, demikian ya Pak Tio Ardianto. Untuk yang kedua dari UPT SDN Temenggungan. Permisi Pak, izin bertanya bagaimana cara Anda menciptakan karakter yang kuat dalam cerpen. Ini tentang karakter Pak Heru. Monggo Pak Heru. Baik, tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk menciptakan sebuah karakter yang kuat, maka harus menyesuaikan dengan cerpen yang kita buat. Nah, karakter yang kuat bisa diimbangi dengan yang pertama dengan sikapnya, artinya apa? Dialognya. Nah, dialognya.
Kita kalau menciptakan dialog misalkan antara anak SMA dengan seorang dosen tentu akan berbeda. Cara bicaranya mungkin berbeda, gestur tubuhnya, geraknya bagaimana. Nah, ini. Nah, kekuatan-kekuatan itu kita berikan sebuah sentuhan keunikan. Misalkan kalau bikin karakter remaja, oh supaya kekinian, misalkan anaknya ngomongnya pakai bahasa-bahasa gaul. Nah, itu juga bisa satu kekuatan karena sesuai dengan zamannya. Nah, kalau saya bicara soal misalkan tokoh yang karakter-karakter tokohnya zaman misalnya, zaman jadul, maka nggak mungkin saya bicara tentang hal yang gaul. Nah, jika karakter itu menyesuaikan dengan jenis cerita-cerita yang dibuat. Begitupun ketika kita bikin cerita fantasi, tokoh fantasi lebih sulit karena tokohnya itu tidak ada di alam nyata. Nah, cara terbaik untuk menciptakan kekuatan karakter tokoh adalah dengan mengingat-ingat teman-teman di sekitar kita. Contohnya begini, kalau kita ingin menciptakan tokoh yang jahat, coba ingatlah teman sampean yang paling jahat sopo. Nah, karakternya kan bisa digambarkan. Kita tahu toh, oh sifatnya begini, wataknya begini, ngomongannya begini. Loh, itu sudah langsung melekat dan manusiawi, masuk akal. Sebaliknya ketika kita bicara tokohnya misalnya, oh aku ingin ciptakan tokoh yang paling santun, paling baik. Ya kita ingat aja teman kita atau tetangga kita siapa yang paling baik. Oh kesehariannya dia bagaimana, cara bicara dia bagaimana. Nah, ketika dia interaksi dengan tetangga lain bagaimana? Nah, ini trik-trik untuk menciptakan karakter tokoh yang kuat dan relevan dengan kondisi yang ada. Demikian, terima kasih. Oke, begitu penciptaan tokoh yang kuat berarti harus Ya, seperti explore, iya, mengamati. explore, iya. Nah, Pengamatan ya, Pak, iya. ya. Jadi orang-orang di sekitar kita itu seperti apa? Itu bisa, Pak, dipelajari dari buku yang pernah kita baca Iya, atau dari betul, film bisa. itu bisa ya, Pak? Bisa, Ya? ya. Nah, berarti memang akarnya juga tetap lagi ya, Pak ya. Iya. Literasinya diperbanyak, mengamati lingkungan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Lulu UPTSDN Meronjo. Mohon maaf izin bertanya apa yang harus dilakukan ketika sedang menulis kita kehilangan imajinasi untuk meneruskan cerita yang sedang kita tulis. Nah ini Pak, ini penyakit yang banyak terjadi ini. Terima kasih. Monggo Pak Heru. Ya, stuck, namanya stuck ya, stuck, berhenti di tengah jalan. Sebetulnya stuck dalam ilmu menulis itu tidak ada. Tidak ada, betul. Stuck itu hanya alasan seseorang untuk tidak melanjutkan menulis. Ya, itu aslinya kan itu. Itu hanya alasan. Ada apa? Supaya tidak stuck, yang pertama orang harus sebelum menulis mengumpulkan materinya dulu. Saya yakin kalau materinya siap pasti nggak akan berhenti tengah jalan. Nah, ketika kita stuck itu karena kita nggak menguasai materi yang kita tulis. Makanya tadi saya sampaikan, tulislah apa-apa yang paling dekat dengan dirimu dan paling kamu senangi, maka akan lancar. Mood akan terus berjalan. Karena mood sendiri sebenarnya kan bisa di manajemen ya, bukan langsung datang enggak. Kalau bicara soal mood, saya itu nulis di mana-mana bisa kok. Bahkan menulis sambil ngobrol banyak orang saya tetap lakukan bisa. Nah, jadi kalau bicara stuck tadi, maka yang pertama untuk mengurangi itu pertama ya tentu aja banyak baca. Karena baca itu memang gudang ilmunya di situ. Membaca itu banyak. Sediakan waktu membaca harus pasti itu. Nah, sebelum menulis lakukan yaitu riset. Artinya riset. Jadi kita harus riset betul sebelum menulis. Mengumpulkan bahan. Tulisan apa yang ingin kita buat, kita riset hal-hal yang sesuai itu. Misalkan kita ingin menulis tentang Tambak Rejo. Tidak mungkin kita menulis tentang pantai Tambak Rejo sementara kita belum pernah ke sana. Kalau hanya melihat gambar, oh tidak bisa. Karena gambarnya belum tentu sesuai. Pas difoto ya ngono pas sampai di rono enggak. Maka itu, jadi risetnya harus betul-betul mendalam. Nah, riset apabila sudah lengkap, maka dijamin tidak akan namanya stuck di tengah jalan. Stuck betul-betul bisa terjadi ketika seseorang tidak banyak menguasai kosakata, biasanya nih ya. Nah, sedangkan tidak menguasai kosakata itu biasanya hanya kurang membaca. Maka untuk mengatasi stuck yang pertama adalah riset yang mendalam untuk persiapan menulis sebelum melakukan menulis. Kemudian yang kedua selalu banyak-banyak membaca. Nah, terima kasih. Oke, itu tadi ya. Supaya tidak stuck katanya Pak Heru, nggak ada yang stuck, itu namanya alasan. Jadi memang kuncinya ya Pak Heru,
ketika kita mau menulis materinya harus siap dulu ya Pak. Terus banyak membaca, benar-benar membuat riset supaya tidak stuck di tengah jalan. Luar biasa sekali. Mungkin yang lainnya masih ada pertanyaan baru, Mas? Oh iya, di room ini ada Pak Hendrianto dari UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno. Apakah masih bergabung bersama kami? Halo, Halo, selamat siang Pak Hendri. Nah, ini Pak ya, Hendri, siap. Bapak Ibu, Selamat siang kita Mbak ucapkan Selvi. selamat siang kepada Pak Hendri yang sudah berkenan gabung ini di antara kita semua. Pak Hendri dulu, Pak Hendri mohon izin, mohon untuk memberikan saran-saran dan masukannya Pak Hendri. Monggo Pak Hendri. Siap. Mungkin bisa agak mundur Pak Hendri, tidak kelihatan wajah. Lah ya itu, ini Bapak. baru mau disetting kok nggak kelihatan ya. Sebentar. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Pak Hendri ini merupakan pustakawan di UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno yang selama ini pada kegiatan-kegiatan perpustakaan daerah Kabupaten Blitar selalu support baik dari UPT-nya, dari Pak Hendrinya juga sering menjadi narasumber di acara kami, juga menjadi juri pada kegiatan perlombaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan berbangga sekali kami di sini webinarnya kita hari ini juga diikuti oleh Pak Hendri. Monggo Pak Hendri. Terima kasih Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Heru Patria ya Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Heru atas materi yang disampaikan, luar biasa, menggugah semangat kami untuk bisa bergairah lagi untuk menulis apapun itu. Ya, yang penting memulai dulu ya Pak Heru ya. Yang penting dimulai dulu. Kalau hanya diangan-angan tidak akan bisa terlaksana kita menulisnya. Karena kalau kita mikirnya mesti berat, sehingga seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, bahwa untuk menulis ya kita mulai dulu, ya kita mulai dulu, kita berani dulu untuk penataan, editing dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa kita pikirkan belakang. Yang jelas apa yang ada di pikiran kita bisa kita tuliskan, dan itu seperti yang disampaikan bahwa kita akan dikenang dengan tulisan kita ya Pak Heri ya. Kita akan dikenang dengan tulisan kita. Kita tahu Kartini itu tidak mengangkat senjata, tetapi menjadi pahlawan yang luar biasa karena tulisan-tulisan Kartini. Itu saya kira Bu Selvi luar biasa sekali. Kami dari Perpustakaan Bung Karno juga banyak yang menyimak untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ini bisa continue, bisa diadakan kembali, dan mungkin nanti bisa dipraktekkan, dan nanti kita ikut sertakan untuk menulis. Tadi sudah disampaikan mau ada antologi ya. Ya, mudah-mudahan nanti kami bisa berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Pak Eko, Pak Maman, terima kasih semuanya. Luar biasa dan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hendri. Benar, sekaligus menginformasikan kembali bagi seluruh peserta, siapapun nanti yang ingin ikut berkontribusi dalam buku antologi suara sastra dengan tema lokalitas Blitar, monggo nanti bisa langsung berhubungan dengan kami. Karyanya bisa dikirim karena nanti akan ada seleksi dan bengkel karya yang dilaksanakan oleh teman-teman penanggung jawab. Kebetulan untuk cerpen nanti penanggung jawabnya Pak
Heru Patria sendiri. Terus nanti juga ada puisi. Kalau puisinya dengan Bang John Blitar, fiksi mininya dengan Mas Galang Bima Swastra. Terus ada artikel sejarah desanya dengan Bapak Yanu Ariwibowo. Terus Yanu Aribowo, maaf, nggak ada winya ya. Terus ada esai yang nanti dimentori oleh Bang Fahrizal Aziz. Jadi ini teman-teman memang sudah beberapa karya sudah ada yang proses dikirimkan, juga masih dalam bengkel karya nggih Pak Heru nggih. Memang intinya ini adalah ajang untuk saling belajar bersama, memulai seperti saya sendiri yang anak bawang ini dengan semangat dari teman-teman kami belajar untuk menulis bersama. Tentunya teman-teman di luar sana, apalagi tadi seperti dari Ibu yang dari Gandus Sari, SMP 1 Kanigoro tadi kalau nggak salah, suka sekali nulis cerpen, saya rasa nanti juga akan bisa gabung ya. Nah, oh Bapak Ibu di room kita juga sudah bergabung Bapak Setiawan Adi Prayogi, Bapak Ketua PDGPMB, di mana kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari penulis-penulis Blitar, PDGPMB dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Monggo Bapak Pak Dudi bisa memberikan pesan-pesannya, kesan-kesannya kepada Pak Dodi, disilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya, terutama pada Mas Heru yang luar biasa ya. Selamat siang. Juga teman-teman semuanya pengurus GPMB yang berada di kursi, tidak lupa ada beliaunya Pak Eko ini yang moto ya ini. Alhamdulillah setelah saya nyimak, saya kembali tersenyum lagi Mbak Rivi. Ternyata semakin hari semakin menulis, membaca kembali tersenyum Mas Heru gitu. Saya tiap malam saya usahakan untuk menulis. Ini ketika besok seminggu lagi tak baca kok guyuneh kok ngene gitu. Dan ternyata di sini setelah saya tadi ngikuti jenengan sejak awal, diprogram lagi kita untuk ini untuk belajar lagi EYD Mas Heru, ternyata ini perlu sekali. Ini kelas jenengan, kelas saya mungkin belum EYD belum masuk Mas. Yang penting nulis dulu. Gitu. Jadi untuk teman-teman pemula seperti saya sebaiknya EYD nomor 2 aja, nanti biar dibenahi Mas Heru sendiri. Itu jangan takut. Itu karena ternyata banyak sekali yang harus kita benahi dengan ejaan yang disempurnakan. Untuk itu saya hanya mewanti-wanti teman-teman penulis awal ini sebaiknya EYD nomor 2 dulu, yang penting berani menulis, toh nanti ada suhu kita, ada Mas Heru Patria yang akan ikut benah-benah. Ngeten ya Mas Heru ya. Siap. Iya, Pak Bibi, kami siap untuk mendukung kesemuanya. Bahwasanya untuk kegiatan gerakan ini kita awali mulai sekarang, kita bangkit, mulai menulis, diawali dengan buku harian dan menulis kejadian-kejadian yang menarik, tentu saja ini jadi suatu cerita, dirangkai jadi suatu cerita. Dan saya sendiri juga hari ini menulis tentang desa, ternyata belum selesai Mbak ini tentang desa. Itu ditambah lagi hari ini ada tugas lagi menulis sejarah masjid di tempat kami, yang membuat kemarin saya tidak bisa hadir di arena karena ada tugas itu, sehingga kami harus menggali-gali informasi seperti yang saran Mas Heru tadi. Kita harus riset, ternyata itu penting sekali Mas Heru. Riset menunjukkan bahwa yang menulis itu diawali dari situ, sehingga menemukan dalam riset itu akan menemukan hal-hal yang menarik di antara yang menarik. Selain data, ternyata ada juga hal-hal yang menarik ketika kita dalam perjalanan riset itu. Ini pengalaman kami menulis pemula, tapi ya sedang mencari pengalaman baru. Ini aja tambahan, selamat untuk semuanya teman-teman yang sedang menulis. Sekali lagi saran kami, jangan takut dengan EYD, nanti ada suhu kita akan benar-benar. Kita hari ini tiada hari tanpa menulis. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat buku itu dari teman penulis Surabaya,
judulnya Tiada Hari Tanpa Nulis. Apik banget. Oke, selamat untuk semuanya, selamat siang untuk semuanya. Tak lupa Pak Maman, terima kasih. Panjenengan juga ngikutin kita semuanya, yang mendampingi kita semuanya, hingga Perkusit semakin hari semakin jaya dan berkibar untuk di Blitar terutama dan go nasional tentunya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Setiawan Adi. Benar tadi mungkin Pak Adi, Pak Dedi, kalau misalnya kita yang awal-awal ini, yang penting nulis dulu, nanti EYD-nya biar dibengkelkan Pak Heru. karyanya. Dan kami juga perlu menginformasikan Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung di acara webinar. Besok masih akan ada webinar lagi dengan tema penulisan puisi. Lusa akan ada webinar lagi dengan tema penulisan fiksi mini. Dan nanti di hari Kamis itu masih ada tentang esai. Jadi jangan jangan khawatir, masih akan banyak lagi ilmu yang akan dibagikan untuk bisa dipelajari bersama, akan dibagikan oleh ahlinya masing-masing. Bapak Ibu, itu tadi jadwal-jadwal yang nanti akan kami laksanakan sampai hari Kamis mendatang. Dan nanti untuk yang ingin mengumpulkan karya, silakan saja. Nanti kita akan share nomor-nomor narahubungnya yang bisa langsung dikirim lewat WA mawon dengan format Word ya dokumen. Nah nanti supaya bisa dibengkelkan karyanya. Dan yang hari ini beruntung nanti akan ada giveaway dari kami berupa buku. 2 orang yang beruntung nanti kami umumkan di live chatnya ya, Mas? Di chatnya. Nanti kami umumkan di chatnya. Tadi kami lihat juga dari perpustakaan PKK Bajang juga sudah bergabung. Candirejo tadi ada mengikuti dari pagi, juga dari Tunas Bangsa Ploso, ada Palung Pustaka, luar biasa sekali, kami berterima kasih atas atensinya. Ini ada 2 buku berjudul Seni Menjalani Hidup Penuh Makna yang dikarang oleh Muhammad Syafi'i El-Bantani. Ada satu lagi buku Terima Kasih Masa Lalu, Selamat Datang Masa Depan. Ini dari judulnya aja udah menarik ya Pak ya. Terima kasih masa lalu. Karena orang-orang yang bisa mengucapkan terima kasih pada masa lalunya itu adalah orang-orang yang memang sudah selesai dengan dirinya. Intinya sudah bisa menerima, sudah lapang dada dengan segala hal yang terjadi, ngaten ya Pak itu. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk presensi silakan ada di kolom chatnya, ada presensinya dan juga ada materinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan mumpung ada pakarnya di sini, masih ada beberapa menit ke depan waktu kita, jika masih ada yang ditanyakan sekedar sharing-sharing atau oh iya, monggo. Dari Mbak Rina R. Kusuma dari Min 1 Blitar, silakan monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Heru.
Pak Maman juga Ibu. Selamat Nggih. siang. Mohon izin bertanya untuk ke Pak Heru. Ini kebetulan saya berkuliahnya di jurusan sastra Indonesia dan satu hal yang saya ingat waktu itu dosen saya bilang tidak ada sastrawan yang dicetak. Artinya memang sekolah sastra pun tidak menjamin untuk bisa menjadi sastrawan yang produktif berkarya. Dan itu termasuk saya sepertinya. Nggih, jadi berkarya hanya sebatas tugas ataupun kadang kalau pas ingin menulis begitu saja. Tapi kebanyakan yang sudah ditanyakan sebelum-sebelumnya tadi, kendala terbesar itu terkadang memang stuck itu tadi, Pak. Jadi ide macet ketika kita sudah dapat 2 atau 3 paragraf, kemudian mau dibawa kemana ya ini arah ceritanya. Karena memang benar-benar pure fiksi ataupun sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami, kemudian kita katarsiskan atau kita fiksikan itu mungkin akan lebih mudah karena semacam menulis diari begitu. Tapi kemudian menjadi sangat sulit ketika benar-benar itu sesuatu yang benar-benar fiksi. Nah, di sini tadi sudah terjawab oleh Pak Heru, terima kasih. Saya juga jadi tambah wawasan lagi untuk bisa lebih produktif menulis. Pertanyaan dari saya, kalau kita sebagai pemula untuk mau konsisten menulis, itu saya pernah mendengar istilah adanya suspensi atau plot twist. Nah, itu bagaimana menurut arahan atau saran dari Pak Heru sebagai penulis pemula, apakah terfikir untuk membuat plot twist ataupun misalnya suspensi atau kejutan dari cerita yang kita tulis itu bisa saja dilakukan atau sebaiknya ya lurus-lurus saja kalau misalnya plot atau alurnya memilih maju ya konsisten maju, flashback ya flashback. Mohon pencerahannya Pak Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya tentang twist ya. Sebenarnya plot twist itu memang wajib hukumnya untuk setiap cerita. Kalau kita menginginkan cerita kita disukai oleh pembaca. Nah, kalau cerita kita datar-datar saja, lurus saja, pembaca akhirnya bosan. Belum sampai habis pasti sudah diletakkan bukunya. Nah ini. Sehingga apa? Iya. Perlu adanya kejutan-kejutan. Bahkan misalkan kalau menulisnya panjang semacam novel, itu setiap satu bab diwajibkan mengadakan ada plot twistnya sehingga pembaca penasaran untuk melanjutkan bab selanjutnya. Demikian juga untuk cerpen. Meskipun cerpen itu space-nya pendek, namun plot twist itu juga tetap diperlukan. Ini bukan cuma untuk penulis yang sudah mahir atau apa, enggak. Bahkan pemula pun harus belajar seperti itu. Karena apa? Kalau lurus-lurus saja kemungkinan kan sudah banyak cerita yang sejenis. Tadi saya katakan, ide cerita itu tidak ada yang baru. Ide itu semua sudah pernah dipakai oleh orang lain sebelum kita. Sudah ada ribuan judul buku yang idenya sama. Tapi kita harus memiliki pembeda, yaitu dengan plot twist atau dengan kunikan-kunikan yang kita sisipkan di dalam cerita yang kita buat itu. Nah, teknik untuk menciptakannya begini, Bu. Jadi kita berpikirnya terbalik. Artinya begini, ketika orang lain berpikir A terhadap suatu kejadian, maka kita harus berpikir Z. Jadi kebalikannya. Nah, satu contoh begini. Misalkan semua orang menulis tentang kelapa jatuh, jatuhnya ke tanah. Ini udah umum, wajar. Tapi seandainya kita mau berpikir, seandainya kelapa itu jatuhnya ke atas, kemudian mengangkasa, bagaimana? Tentu akan timbul pertanyaan baru, timbul kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa menjadi sebuah plot twist yang tak terduga oleh pembaca. Nah, demikian Bu. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah terjawab ya Bu? Baik, terima kasih. Sangat menjawab dan Iya. memberikan wawasan. Nanti bisa dipraktekkan. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Luar biasa Pak ya. Memang kalau yang basicnya sastra, pertanyaannya juga juga sastra banget. Jadi ini tambahan ilmu juga buat teman-teman semua. Bagaimana dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi?
Ada yang lainnya atau sudah cukup? Oh ya, di Perpustakaan Pemuda 1, ya Kesamben, tadi kami lihat di roomnya luar biasa rame, anak-anak satu kelas. Boleh di-share mungkin videonya, nggih? Boleh di-open video. Dari Perpus Pemuda 1 Kesamben. Oke, masih belum. Ah, ini ada Kak John Blitar nih. Selamat siang Kak John. Nah, Kak John ini salah satu penanggung jawab nanti pada penulisan puisi. Besok ya Kak John, jadwal untuk webinar penulisan puisinya, nggih. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Kak John? Yang bisa disampaikan pesan-pesan buat teman-teman nih, biar teman-teman tambah semangat. Oh iya, karena Kak John hari ini tidak pakai alat-alat ini ya, apa? Maksudnya untuk mikrofonnya ya, audionya belum siap, hanya sebagai peserta saja. Oke, Bapak Ibu nanti di untuk peserta webinar terpilih akan kami umumkan di Instagram. Ya, di Instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, di medsos kami, baik di IG, di FB, di Twitter. Nanti monggo dikulik, dilihat-lihat aja. Siapa tahu salah satu dari panjenengan yang akan berhak mendapatkan 2 buku ini. Dan nanti bisa diambil ketika acara Suara Sastra. Bisa kopi darat bertemu langsung dengan para penulis-penulis Blitar. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa ditutup nih Bapak. Bapak Ibu, kita sesi foto dulu nggih. Monggo dibuka open cam semua, dibuka kameranya semua. Oke, di halaman pertama. Salam literasi huruf L nggih. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya, open cam semua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga nggih, monggo open kamera. Ada yang masih belum open kamera? Kayaknya udah close semua ya. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu yang terhormat dan yang berbahagia, kiranya cukup sekian pertemuan kita pada webinar kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ucap, sikap, dan segala penyajian. Jadi
Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan sikap, ucap, dan segala penyajian. Kita bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Dan sebagai salam penutup, kami mohon berkenan untuk mengucapkan salam literasinya. Nanti jika Pak Maman matur salam literasi, Bapak Ibu semua jawabnya literasi untuk kesejahteraan. Literasi untuk kesejahteraan. Oke, siap. Jadi nanti kita open mikrofonnya nggih. Oke, Bapak. Udah Pak pernah Maman masakan sama Pak. itu nanti Pengamal literasi. Monggo, monggo Bapak Ibu. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Kesejahteraan. Terima kasih untuk salam dan semangatnya pada atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di webinar besok pagi dengan jam yang sama, jam 9. Dengan materi yang baru dan yang akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai sahabat pustaka, ayo kita membaca, menciptakan semua karya berawal dari membaca. Di sini salam literasi, perpustakaan kita di Kabupaten Blitar, mencerdaskan bangsa dengan pustaka yang ada. Perpustakaan kita di Kabupaten Blitar, sumber inspirasi untuk membangun negeri. Di sini salam literasi. Perpustakaan kita di Kabupaten Blitar, mencerdaskan bangsa dengan pustaka yang ada. Perpustakaan kita di Kabupaten Blitar, sumber inspirasi untuk membangun negeri. Di sini salam literasi. Perpustakaan kita di Kabupaten Blitar, mencerdaskan bangsa